Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim yang setiap Jumat dibaca oleh khatib yang berkhutbah di atas mimbar ini. Sebuah wasiat yang sangat agung disampaikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah dengan panggilan spesial. Wahai orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, silakan tutup kuping telinganya. Silakan tidak mendengarkan. Adapun orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati, jangan kalian meninggal, jangan kalian wafat kecuali dalam satu kondisi, mati dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang berkhutbah dan jamaah yang hadir selalu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, saya akan membawakan sebuah prinsip di dalam agama Islam, yaitu dalam kita beragama, dalam kita berpijak, dalam pegangan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi, sebuah prinsip di dalam agama Islam, yaitu dalam kita beragama, dalam kita berpijak, dalam kita berpegangan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Kita beragama bukan kata orang, kita beragama bukan kata Syekh Fulan, kata Ustadz Fulan, kata Habib Fulan. La. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur kebenaran di dalam agama Islam adalah kitabullah dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang kafir mereka mengaku-ngaku, kamilah yang masuk surga, tidak ada yang berhak masuk surga kecuali hanya golongan kami saja, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Allah sebutkan bagaimana mereka mengaku-ngaku mereka lah yang paling benar. Allah mengatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tatkala orang-orang kafir mengaku tidak akan pernah masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara saja. Kemudian Allah katakan, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka, itu hanyalah omong kosong mereka. Kemudian Allah katakan, qul, diminta oleh Nabi SAW kepada mereka, diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad SAW, minta kepada mereka, mana hujjah kalian, mana bukti kalian,
mana dalil kalian kalau kalian yang berhak masuk surga? Kemudian Allah katakan, datangkan dalil kalian kalau kalian termasuk orang-orang yang benar, kalau kalian berhak masuk surga. Tapi itu hanyalah omong kosong mereka semata. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengikuti Nabi SAW dalam beragama. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan kita dilarang mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Tidak boleh. Kita mengikuti Ustadz Fulan, kenapa? Masyhur, ustadznya terkenal. Saya mengikuti Syekh Fulan, kenapa? Masyhur, terkenal. Sedangkan kita tidak memiliki ilmunya. Dan semua anggota badan kita ini akan dimintai pertanggungjawabkan. Hati yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengatakan, sesungguhnya pendengaran kalian, mata kalian, kemudian hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi SAW menyebutkan kepada kita bagaimana seseorang apabila berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Nabi SAW mengatakan, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma. Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nabi mengatakan, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang kita ikuti Nabi SAW. Dan hati-hati, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Kalau seandainya kita enggan mengikuti sunnah Nabi SAW karena adat istiadat. Hati-hati kalau kita meninggalkan sunnah Nabi SAW karena tidak enak diomongi tetangga, karena tidak enak dibilang oleh istri, oleh keluarga. Hati-hati. Sedangkan kebenaran sudah datang kepada kita. Apabila kebenaran sudah datang kepada kita, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah mengatakan, hati-hati kalian. Hati-hati kalian yang menyelisih sunnah Nabi SAW, masih enggan melaksanakan sunnah Nabi. Tidak enak dengan tetangga, tidak enak dicaci maki, dihina, diselipkan ucapan-ucapan yang tidak benar. Masih enggan, takut diberhentikan di tempat kerjanya, takut diberhentikan di tempat dia mencari makan di sana. Hati-hati kata Allah, atau kalian akan ditimpa oleh fitnah dan kalian akan ditimpa oleh azab yang sangat besar. Bisa jadi dalam satu rumah tangga itu berlipat-lipat ujian yang Allah berikan kepadanya, bisa jadi karena kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kalau sanggup kerjakan, kalau tidak sanggup jangan ditolak, bahkan jangan dihina. Diyakini walaupun berat, tapi tetap di dalam hati, saya akan kerjakan ini sunnah Nabi SAW. Dan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW akan bahagia di dunia, walaupun banyak cobaan. Mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat, walaupun berlipat-lipat cobaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi ingat, orang yang jauh dari sunnah Nabi SAW sesat. Ustaz, antum ini main sesat menyesatkan saja. Lah, bukan saya yang mengatakan. Akan tetapi Allahu Rabbul Alamin, alladzi khalaqana, yang sudah menciptakan kita. Allah yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak selayaknya kita
apabila sudah datang dalil, kemudian kita mengatakan, oh Ustadz Fulan mengatakan demikian, Syekh Fulan mengatakan demikian, saya ambil dalil, saya ambil ucapan si Fulan, saya tinggalkan dalil. Saya ambil ucapan Habib Fulan, saya tinggalkan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiratu min amrihim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak pantas bagi kalian wahai laki-laki yang beriman, tidak pantas bagi kalian wahai perempuan-perempuan yang beriman, apabila telah Allah tetapkan satu ketetapan, apabila Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, kemudian mereka mengatakan Syekh Fulan mengatakan demikian, Ustadz Fulan mengatakan demikian, sehingga mereka meninggalkan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ini akan tersesat. Mereka ini akan menyimpang dari jalan yang lurus. Allah mengatakan sambungan ayat tadi yang telah kita baca, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sekedar kita mengatakan saya cinta Allah tapi tidak ada buktinya. Cinta ini harus ada buktinya, jamaah. Harus ada buktinya, harus ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, "Qul", lagi-lagi Allah mengatakan, katakanlah Muhammad. Kepada siapa? Kepada manusia. "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Allah memerintahkan Nabi SAW, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi SAW. Sebagian mengaku cinta kepada Nabi SAW, solawatan tiap malam. Mengaku cinta kepada Nabi SAW, melakukan perayaan-perayaan untuk Nabi SAW. Tapi dia tidak melaksanakan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Allah mengatakan kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi SAW. Kemudian apa yang kita dapat kalau kita mengikuti Nabi SAW? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan sayang kepada kalian. Itu saja Ustaz? La. Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka lihat diri kita. Sudahkah kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kita masih mengikuti ucapan-ucapan orang lain dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita boleh melakukan apa saja di dalam agama ini, maka Nabi SAW tidak perlu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan zikir ini, kita tambah tanpa perintah Nabi SAW. Salat ini kita tambah tanpa perintah Nabi SAW. Amalan ini kita tambah tanpa perintah Nabi SAW, tanpa takrir dari Nabi SAW. Kalau seandainya demikian, maka Nabi SAW tidak perlu diutus oleh Allah di muka bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk apa? Untuk diikuti oleh kita. Dalam perkara agama, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti yang lain. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahagia. Walaupun banyak anak panah yang menerpa diri kita, walaupun banyak cibiran yang datang kepada diri kita. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang ke kota Taif, yang ingin mendakwakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik, kata Nabi SAW. Apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempari oleh batu, kaki beliau berdarah. Kemudian datang Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung.
Kalau engkau seandainya memerintahkan malaikat penjaga gunung ini menimpakan batu kepada penduduk Taif, niscaya penduduk Taif ini akan rata dengan batu. Apa kata Nabi SAW? Tidak, aku tidak mau. Saya masih berharap, kata Nabi SAW, kelak akan lahir dari tulang rusuk orang-orang kafir saat ini adalah orang-orang yang beriman yang lahir dari mereka. Maka Nabi SAW tetap berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, tetap mendakwakan kalimat La ilaha illallah. Walaupun banyak cobaan, walaupun banyak duri, walaupun banyak onak di jalanan, akan tetapi tetap mendakwakan kalimat tauhid La ilaha illallah. Inilah dakwah Nabi SAW. Bahwasanya dalam kita berpegang teguh adalah sunnah Nabi SAW, Al-Quranul Karim. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, sesungguhnya nanti, kata Nabi SAW, orang-orang yang hidup setelah aku akan mendapatkan banyak perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Terkotak-kotak, semuanya mengaku ahlus sunnah, semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi bukan itulah pertanyaannya saat ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah pemahaman siapakah yang kita bawa saat ini. Yang Nabi SAW mengatakan akan melihat banyak perpecahan. Nabi SAW mengatakan, memberikan kata kunci kepada kita, memberikan kunci agar kita selamat dari perpecahan tersebut. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan selamat. Abduha alaihi binawajiz. Nabi SAW mengatakan, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembalilah kita kepada agama kita. Kembalilah kita kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabat. Selesai. Adapun urusan dunia bebas, antum pengen mobilnya 5 bannya silakan. Antum pengen pakai kipas angin silakan, tidak ada hubungannya dengan agama. Boleh kita berinovasi. Dalam urusan dunia, rumahnya ingin bertingkat 100 silakan, bangun setinggi-tingginya. Ingin punya motor yang paling bagus silakan. Adapun urusan agama jangan pernah ditambah apalagi mengurangi. Yang sudah ada saja jamaah, kita tidak bisa mengerjakannya. Lalu bagaimana lagi apabila kita ingin menambahnya, dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Yang cinta kepada Nabi, sebagaimana yang telah kita sampaikan, buktikan, bersolawat kepada beliau, berpegang teguh dengan sunnahnya. Sunnah 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggalkan lagi. Sunnah salat duha jangan ditinggalkan. Sudah ngaji bertahun-tahun Ustaz, kerjakan. Ilmu agama bukan hanya sekedar penambah wawasan, akan tetapi diamalkan di dalam kehidupan kita ini. Berselawat kepada Nabi SAW, kerjakan sunnahnya. Jangan lupa membaca surah Al-Kahfi. Kemudian setelah selesai solat asar sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib, perbanyaklah berdoa. Doakan pemimpin kita. Doakan pemimpin kita agar selalu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan keluarga kita agar diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan selamatkan kaum muslimin dari agama-agama yang menyimpang di dalam dunia ini. Kemudian jangan lupa memperbanyak berdoa, selalu berdoa, doakan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.